Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Citasari, pengajar di Akademi Farmasi Arsi Pontianak. Pertemuan selanjutnya di mata kuliah Komunikasi Farmasi, kita akan membahas tentang pelayanan informasi obat. Kita sampai di pertemuan terakhir untuk kuliah Komunikasi Farmasi untuk materi dengan saya sebelum ujian tengah semester, karena minggu depan kita akan membahas tentang tugas yang minggu lalu sudah diberikan kepada mahasiswa, yaitu praktek untuk penggunaan media informasi obat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh seorang farmasis. Jadi, informasi yang diberikan terkait obat kepada pasien atau kepada tenaga kesehatan lainnya atau kepada masyarakat dan penerima informasi yang disampaikan oleh farmasis itu meliputi penyediaan, pengolahan, penyajian, termasuk juga pengawasan mutu informasi obat itu sendiri, serta keputusan-keputusan profesional yang diambil oleh farmasis terkait keputusan penggunaan obat terutama kepada pasien. Nah, kenapa diperlukan komunikasi dalam pelayanan informasi obat atau layanan informasi obat yang kita berikan sehari-hari di pelayanan, bisa di puskesmas, rumah sakit maupun apotik, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif. Maka dibutuhkan suatu pelayanan kefarmasian yang komprehensif, yang berorientasi kepada pasien. Jadi pelayanan kefarmasian yang diberikan dalam bentuk pemberian informasi obat kepada pasien itu haruslah pasien oriented atau berorientasi kepada pasien. Maka diperlukan teknik dan keahlian dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan informasi kepada pasien agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh pasien, sehingga pasien dapat mengerti kemudian permasalahan terkait obat, ya bagaimana cara penggunaannya, bagaimana frekuensi penggunaannya, dan lain sebagainya, itu sampai kepada pasien dengan benar. Nah, kalau kita berbicara tentang asuhan, maka ada beberapa asuhan yang diberikan kepada pasien. Ada yang namanya medical care atau pelayanan atau asuhan medis. Kemudian ada yang namanya nursing care atau asuhan keperawatan. Dan yang diarsir berwarna, bukan arsir ya, yang dilingkari berwarna ungu merupakan pelayanan kefarmasian atau kita kenal dengan pharmaceutical care. Nah, inilah yang kita berikan kepada pasien. Tetapi pelayanan kefarmasian atau asuhan kefarmasian yang kita berikan ini memang tidak bisa terlepas dari asuhan medis serta asuhan keperawatan yang juga sama-sama diberikan kepada pasien, sehingga memang perlu adanya kerjasama, perlu adanya komunikasi antar tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi terkait obat maupun kesehatan kepada pasien. Nah, adapun peran farmasi dalam pelayanan informasi obat, di antaranya evaluasi, kemudian memanfaatkan fasilitas pustaka. Karena balik lagi, dalam kita memberikan informasi, maka kita harus memberikan sesuai dengan fakta. Jadi kita dapat menelaah informasi dengan cara menggali fakta-fakta dari literatur-literatur yang kita gunakan, baik itu literatur primer, sekunder maupun tersier. Kemudian harus memberikan suatu komunikasi yang efektif. Jadi informasi yang diberikan terkait obat pada khususnya itu memang harus efektif, artinya tepat sasaran, tepat obatnya, tepat pada pasiennya, sehingga memang seperti yang pernah saya katakan bahwa informasi terkait obat ini harus efektif sesuai dengan seberapa penting informasi tersebut harus disampaikan. Artinya tidak semua informasi, kalau kita terima obat itu kan kita lihat di brosur, itu ada indikasi, ada komposisi, ada efek samping, perhatian, kemudian ada kontraindikasi dan lain sebagainya. Tidak semua muatan itu harus kita sampaikan kepada pasien, sehingga memang harus ada analisis terhadap muatan informasi yang harus kita berikan, sehingga kita dapat memberikan komunikasi efektif. Kemudian pendidikan berkelanjutan. Jadi dalam memberikan informasi dan komunikasi kepada pasien, maka memang kita
diharapkan menjadi long life learner. Artinya kita memang harus mencari data-data terkini, terup to date dengan cara membuka buku terup to date, serta yang tidak kalah penting adalah disertai dengan telaah literatur primer maupun sekunder, terutama dalam kita membedah jurnal. Kemudian bagaimana kita mengelola data tersebut dalam konteks informasi obat. Adapun tujuan pelayanan informasi obat adalah menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, menjauhi efek samping yang berorientasi pada penderita, tenaga kesehatan ataupun pihak lain, menyediakan serta memberikan informasi kepada pasien serta tenaga kesehatan atau pihak lain yang memang memerlukan. Kemudian menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat. Ada kalanya kita memang mengambil suatu keputusan, mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penggunaan obat. Nah ini sudah kita bahas minggu lalu tentang sumber informasi obat itu berdasarkan literatur baik itu primer, sekunder maupun tersier. Adapun manfaat pelayanan informasi obat adalah dengan pemberian obat yang rasional, maka kita dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Jika pasien paham tentang penggunaan obat, maka dia akan patuh dalam menggunakan obat. Seperti itu. Kalau misalnya gini, yang paling simpel adalah penggunaan antibiotik. Misalnya ya, antibiotik yang digunakan dengan jarak waktu setiap 8 jam ya, di mana lama terapinya adalah minimal 3 hari, maka kita harus sampaikan kepada pasien bahwa antibiotik ini harus diminum selama 3 hari dengan frekuensi 3 kali sehari, yaitu setiap 8 jam. Jadi gini, kadang kita hanya menyampaikan bahwa ini antibiotik ya Bu, ini diminum sampai habis. Kadang-kadang ada apotek yang mengambil suatu kebijakan obat antibiotik boleh ditebus menggunakan kopi resep. Jadi gini, misalnya antibiotiknya untuk 3 hari terapi sebanyak 10 tablet, itu pasien boleh menebus setengah. Nah kalau misalnya pasien menebus setengah, kemudian kita hanya memberikan informasi sangat tidak jelas, misalnya ini Bu antibiotiknya nih diminum sampai habis, maka pasien mengira bahwa 5 tablet tadi sudah cukup untuk mengobati penyakitnya. Nah sehingga memang harus komprehensif, harus dilihat. Jadi memang ada baiknya untuk resep yang mengandung antibiotik itu kita sarankan pasien untuk tidak menebus setengahnya, gitu ya. Sehingga kita dapat memantau penggunaan obat tersebut apakah pasien patuh atau tidak. Karena memang resiko resistensi itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya bagi pasien sendiri. Meningkatkan citra farmasis dengan memberikan informasi obat, maka secara tidak langsung kita meningkatkan citra farmasis di masyarakat, gitu. Sehingga masyarakat menjadi mengenal farmasis dengan adanya informasi atau komunikasi yang kita berikan kepada pasien. Kemudian terbina hubungan yang baik antara farmasis dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Ya, ini yang sangat penting dibina karena dalam pelayanan kesehatan memang kita tidak bisa lepas dari tenaga kesehatan lain yang memang berhubungan dengan pasien. Misalnya kita berada di rumah sakit, maka kita nggak bisa melepaskan diri kita dari peran-peran tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat, bidan, analis, dan sebagainya. Memang harus ada komunikasi efektif sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak membingungkan pasien. Ya, kemudian mencegah kesalahan penggunaan obat serta goalnya adalah pengobatan yang rasional. Oke, persyaratan pelayanan informasi obat yang pasti harus ada sarana prasarana yang memadai, ada tempat yang nyaman bagi pasien untuk diberikan informasi terkait pengobatan, kemudian apakah itu bentuknya nanti layanan informasi obatnya hanya informasi obat ketika menembus resep, apakah bentuknya nanti adalah informasi obat yang disampaikan dalam sebuah medikasi, ataukah informasi obat yang disampaikan dalam konseling, seperti itu. Sehingga memang harus ada sarana prasarana, penyediaan tempat yang memang representatif, kemudian terdapat sumber daya manusia atau sumber daya lain yang tepat, artinya farmasisnya harus ada gitu.
Kemudian ketersediaan informasi obat, ya informasinya harus objektif, ya harus memang berorientasi pada obatnya sendiri, akurat, ya, kemudian up to date, terkini, kemudian acceptable, artinya dapat diterima oleh penerima pesan. Gitu. Kalau oleh pasien maka kita gunakan pengemasan informasi yang singkat namun jelas, kemudian dapat dipahami oleh pasien. Biasanya kita gunakan bahasa yang sederhana yang memang mudah dipahami oleh pasien. Nah, pendekatan terstruktur untuk pelayanan informasi obat itu dilakukan berjenjang. Ya, biasanya gini, kalau pasien membeli obat dengan resep, maka kita harus menelaah apakah ini adalah resep baru atau pasien baru, atau ini adalah resep berulang atau pasien lama, gitu ya. Nah, maka beda pendekatan yang kita lakukan. Jika resep baru atau pasien baru, maka kita wajib memberikan 3 pertanyaan utama atau 3 prime question. 3 prime question. Okay. Kemudian jika dia resep berulang atau pasien lama, maka kita harus memberikan pertanyaan tunjukkan dan katakan. Jadi biasanya kita menilai dulu kepatuhan pasien, kita nilai dulu. Jadi bukan kita yang menjelaskan kepada pasien, tapi kita nilai apakah pasien selama ini sudah patuh nggak minum obat. Nah, jika dari verifikasi yang kita lakukan pasien sudah patuh, maka kita hanya cukup mengingatkan kembali. Jika pasiennya tidak patuh, maka kita harus menegaskan bagian-bagian yang penggunaan obat yang mana yang harus dipatuhi oleh pasien. Nah, makanya resep berulang misalnya, Ibu ini saya boleh ini nggak, misalnya boleh mengetahui nggak Ibu kemarin pakai obatnya gimana ya, berapa kali sehari Ibu, gitu kan. Kemudian Ibu simpan obatnya di mana. Nah, kita itu namanya verifikasi, kita tanya, ya, tapi dengan sopan, tidak untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memverifikasi, untuk menilai. Kemudian untuk obat-obat wajib apotik, ya, obat bebas serta obat bebas terbatas dilakukan sistem rujukan dari asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian kepada apoteker kemudian dokter. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu WWHAM, kemudian S method, kemudian Encore, kemudian yang terakhir adalah the basic 7 question. Kita akan ulas satu-satu. Nah, yang tadi ya, apa yang kita harus sampaikan jika resep itu adalah resep baru atau pasien baru, maka kita harus mengajukan 3 prime question atau 3 pertanyaan utama. Apa yang dikatakan dokter tentang, jadi gini, selamat pagi Ibu, saya Dina, apoteker di Apotek Akvariasi Pontianak. Boleh saya tahu apa yang dikatakan dokter tentang peruntukan atau kegunaan obat yang Ibu dapatkan? Kemudian apa yang dokter katakan tentang cara pemakaian atau cara penggunaan obatnya Ibu? Kemudian apa yang dikatakan dokter tentang harapan tentang pengobatan Ibu? Seperti itu. Kemudian juga dapat ditambahkan pertanyaan tentang gangguan pengobatan apakah yang pernah Ibu atau Bapak alami di masa lalu. Nah, kemudian untuk pasien lama atau resep berulang, kita maka dapat melakukan suatu verifikasi. Verifikasi yang dilakukan misalnya verifikasi tunjukkan dan katakan. Caranya seperti ini. Sekarang untuk meyakinkan saya supaya tidak ada yang kelupaan, silakan Ibu atau Bapak ulangi bagaimana Ibu tadi menggunakan obatnya. Nah, seperti itu. Nah, kita tanyakan, bisa kali informasi obat apa yang Ibu gunakan. Nah, obat ini untuk apa Ibu? Kemudian Ibu menggunakannya bagaimana? Berapa kali sehari digunakan? Nah, Ibu gunakan sebelum atau sesudah makan. Nah, kemudian gangguan penyakit apa yang sedang Ibu alami? Kira-kira pertanyaan yang kita harus tanyakan adalah seperti itu, karena kita harus memverifikasi, menilai apakah pasien sudah patuh tidak dengan regimen terapi atau dengan pengobatan yang dilakukan. Nah, kemudian ada teknik-teknik yang dilakukan. Yang pertama adalah WWHAM. Nah, WWHAM itu meliputi who, what, how, action, dan medicine. Oke, who yang pertama yaitu who is it for? Untuk siapa obatnya? Ya kan? Kemudian ditanyakan kepada pasien juga what are the symptoms? Apa gejala yang dirasakan? Kemudian how have the symptom persisted? Sudah berapa lama gejalanya berlangsung? Kemudian action taken, what medicine tried? Obat apa yang sudah digunakan? Misalnya kan ada sudah melakukan pengobatan belum? Sudah ke dokter belum? Kalau sudah ke dokter ada diberikan obat nggak? Obat apa yang digunakan untuk meredakan gejala yang Ibu rasakan? Seperti itu. Kemudian medicines.
Medicine already being taken for other condition. Obat apa yang saat ini digunakan untuk gejala lain? Ya kita tanyakan supaya tidak terjadi interaksi antar obat dalam terapi yang diberikan. Nah, jadi who, what, how, action, and medicines. Jadi untuk siapa obatnya, kemudian apa gejala yang dirasakan, sudah berapa lama gejalanya berlangsung, kemudian apakah sudah dilakukan pengobatan, jika sudah dilakukan pengobatan obat apa yang ibu gunakan, ya kan? Apakah ada obat yang ibu gunakan untuk gejala-gejala lain, misalnya dia sekarang sakit perut, kemudian sekarang juga ada kondisi lain nggak, misalnya dia sekarang selain dia sakit perut ternyata dia adalah penderita diabetes misalnya, selama ini dia menggunakan obat anti diabetik oral, maka kita harus tahu sehingga kita dapat mengatur frekuensi penggunaan sehingga tidak terjadi interaksi antar obat-obat. Nah, jadi untuk metode ini tidak digunakan berurutan, tetapi silahkan pilih mana yang lebih mudah, yang lebih tepat dan lebih efisien. Jadi tidak ada yang harus mana yang harus digunakan, tetapi pilihlah yang memang sesuai kebutuhan. Kemudian age method itu terdiri dari age of patient. Jadi biasanya kita menanyakan berapa usia pasien. Biasa selain usia kita juga menanyakan jenis kelamin ya. Usia pasien berapa? Kalau memang pasiennya yang datang dia sendiri, kita langsung bisa melihat jenis kelaminnya. Kalau misalnya perempuan, maka biasa kita tanyakan sudah menikah atau belum, kemudian dalam keadaan mengandung atau tidak, atau menyusui atau tidak. Kemudian S, self or for someone else. Jadi obat ini digunakan untuk Anda sendiri atau untuk Anda membelinya untuk orang lain. Jadi kita tanyakan kepada si pembeli tadi, gitu ya. Kemudian M, medicines. Medicine the patient is taking. Obat yang digunakan pasien saat ini selain obat yang mau dibeli, dia sekarang sedang mengkonsumsi obat atau tidak, ditanyakan apakah sekarang dalam terapi penyakit tertentu atau tidak. Jika iya, maka tanyakan obat apa yang digunakan sehingga kita dapat menentukan bagaimana cara penggunaan obatnya. Kemudian E, exactly what does the patient mean? Apa sesungguhnya yang dimaksud pasien? Ya kan? Jadi gejalanya seperti apa, penyakit yang dirasakan bagaimana, kemudian sudah ke dokter atau belum, ada pengobatan yang dilakukan atau tidak. Kemudian T, time atau duration the symptom. Jadi kapan gejalanya timbul, kemudian berapa lama gejala itu sudah timbul. Misalnya dia sakit perut, kemudian BAB. Kapan mulainya? Tadi malam kah, kemarin kah, atau barusan? Kemudian sudah berapa lama gejalanya timbul, gitu ya. Kemudian T yang kedua adalah taken anything or seen the doctor. Apakah sudah mendapat pengobatan ataukah sudah pergi ke dokter untuk memeriksakan diri? Itu harus kita tanyakan sehingga tidak terjadi duplikasi dalam pengobatan. Kemudian H, history of any disease or condition. Jadi kita tanyakan riwayat penyakit atau gangguan tertentu. Apakah pasien tersebut punya gangguan penyakit seperti yang pernah saya jelaskan, misalnya pasien mengeluh pusing, kemudian makan paracetamol dia nggak merasa tidak hilang pusingnya. Nah, biasanya kita akan beralih ke ibuprofen, tetapi tanyakan dulu kalau pasien tersebut punya riwayat penyakit maka ada tindakan tertentu yang harus kita lakukan. Misalnya pasien harus mengkonsumsi makanan dulu sebelum menggunakan obat ini, karena dalam kondisi lambung kosong pasien dengan riwayat penyakit akan merasakan sakit atau nyeri lambung saat mengkonsumsi ibuprofen. Kemudian O, other symptom being experienced. Ada gejala lain yang dialami saat ini. Jadi selain gejala sakit perut tadi, ada gejala lain kan, misalnya apa, sedang flu ataukah gejala-gejala lain yang menyertainya, misalnya mual muntah gitu ya. Nah, maka kita tahu nih pengobatan apa yang tepat. Apakah terjadi kram perut seperti itu. Kemudian juga bisa kita tanyakan penyebabnya, apakah tadi memakan makanan seperti apa sehingga jadi diare, misalnya kan, apakah terjadi kram perut, terjadi mual muntah, tidak, sehingga kita tahu nih obat apa yang harus kita rekomendasikan. Kemudian D, doing anything to aggravate or alleviate the symptom, ya. Jadi apakah melakukan sesuatu yang dapat memperburuk atau meringankan gejala yang dirasakan. Jadi harus kita tanyakan. Misalnya sesuatu yang meringankan, seperti sudah minum cairan elektrolit misalnya, atau sudah minum karboadsorben sebelum membeli obat dan sebagainya. Itu harus kita tanyakan.
Kemudian metode selanjutnya adalah encore. Ya, encore. Jadi explore, no medication, care, observe, refer, and explain. Yang pertama explore. Apa yang harus kita lakukan adalah menggali data atau informasi. Menggali data atau informasi seperti tadi, ini obatnya untuk siapa. Kalau untuk pasien sendiri, maka kita kan sudah tahu jenis kelaminnya, usia pasien berapa, kemudian kalau perempuan sudah menikah atau belum, sedang mengandung atau tidak, sedang menyusui atau tidak, kemudian gejalanya seperti apa, sudah terjadi berapa lama, berapa kali gejala dirasakan, seperti apa gejalanya, kemudian apakah sudah melakukan pengobatan atau tidak, sudah pergi ke dokter atau tidak, ada riwayat penyakit lain atau tidak, kemudian ada ada gejala penyerta atau tidak. Itu adalah data-data atau informasi yang harus kita gali. Kemudian no medication artinya tanpa pengobatan. Nah, pastikan pasien itu apakah belum melakukan pengobatan atau sudah melakukan pengobatan. Kemudian care, yang harus kita pelayani adalah care, harus melayani dengan empati. Kemudian observe, mengamati. Dari apa yang disampaikan pasien, maka kita harus amati, karena kita harus menarik suatu kesimpulan. Kemudian refer, merujuk pada dengan kondisi gejala-gejala yang disampaikan oleh pasien, maka kita harus merujuk pada suatu keputusan. Ini pasien kenapa? Gitu. Karena kalau misalnya gini, pasien datang dengan dengan kondisi pusing, gitu ya. Jangan langsung kita, ibu cari obat pusing ya, ini ibu bisa minum ibuprofen. Jadi itu bukan suatu keputusan yang tepat, tapi tanyakan pusing itu bisa karena misalnya pasien dengan riwayat penyakit hipertensi, jika tekanan darahnya naik, dia bisa pusing. Pasien dengan riwayat hipotensi, tekanan darah yang rendah, jika tekanan darahnya rendah, maka dia bisa pusing. Orang yang kurang tidur atau kurang asupan oksigen di otak juga dapat merasakan pusing. Kemudian pasien yang stres juga dapat merasakan pusing, gitu ya. Kemudian pasien dengan gangguan lambung, peningkatan asam lambung juga dapat gejala lain yang timbul adalah pusing. Jadi pusing itu bukan suatu penyakit, tetapi gejala yang menyertai penyakit lainnya, sehingga harus kita gali. Yang kita sembuhkan itu penyebab pusingnya, bukan pusingnya itu sendiri. Jadi kalau pasien merasakan pusing terus-menerus selama sebulan, 2 bulan, dan seterusnya, maka kita tidak merekomendasikan dia untuk minum paracetamol setiap hari atau untuk minum obat analgesik setiap hari, tetapi kita harus mengetahui apa penyebab pusingnya. So, bukan keputusan yang baik jika kita langsung merujuk satu obat dari satu data yang kita dapatkan. Misalnya, Bapak kenapa datang? Saya sakit perut. Udah, ini obat sakit perut. Jadi tidak seperti itu, tapi harus menggali data, explore. Kemudian setelah kita lakukan penggalian data, kemudian kita amati, kita rujuk, maka kita dapat melakukan explanation, atau kita dapat memberi penjelasan terkait obat yang akan kita berikan untuk meredakan gejala penyakit yang dirasakan oleh pasien tersebut. Teknik selanjutnya adalah the basic 7 questions. The basic 7 question. Yang pertama adalah location. Yang kita tanyakan adalah di mana gejalanya. Di perut, di kepala kah pusingnya, atau di hidung kah, hidung tersumbat, atau di mana. Kemudian quality. Gejalanya seperti apa, rasanya bagaimana, gitu. Kalau sakitnya dibilang perut, di mana? Di bagian lambung kah, di bagian perut kah, atau bagaimana. Kemudian quantity, gejalanya seberapa parah, gitu. Kalau misalnya dia mengeluh sakit perut, kemudian dia sudah BAB, tanyakan seberapa parah BAB-nya, sudah berapa kali, gejalanya dari kapan, berapa kali BAB, kemudian bagaimana konsistensi fesesnya, gitu. Kemudian timing, berapa lama, seberapa sering berlangsung. Itu sama ya, quantity. Kemudian setting, bagaimana terjadinya. Kalau dia diare, kenapa? Gitu. Kenapa terjadi? Karena makan makanan pedas kah? Karena memang sekarang lagi stres, mau ujian, misalnya orang bisa diare karena stres. Karena terjadi peningkatan peristaltik usus, sehingga dia jadi buang air. Ya. Kemudian modifying factor, apa yang membuat terasa nyaman atau lebih parah? Jadi apa yang membuat pasien merasa lebih nyaman atau lebih parah? Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian associate symptom, gejala apa lagi yang dirasakan. Jadi
pada dasarnya tadi WWHEM, kemudian ENCORE, kemudian the basic 7 question, kemudian S method itu sebenarnya cara-cara, metode-metode pelayanan informasi obat yang silahkan dipilih mana yang dianggap paling mudah, atau kita malah bisa mengkombinasikan metode-metode tersebut. Karena yang dipastikan adalah kita harus menggali data-data dari pasien sebelum kita memutuskan tentang apa yang harus kita lakukan kepada pasien. Apakah kita rujuk dia untuk memeriksakan dirinya ke dokter, atau kita dapat memberikan keputusan terkait obat apa yang bisa kita anjurkan kepada pasien. Ini contoh-contoh obat yang perlu diberikan informasi seperti analgesi ibuprofen, itu boleh diminum bersama susu, makanan, sehingga memang pasien dengan riwayat penyakit lambung itu boleh makan dulu baru kemudian minum ibuprofen. Kemudian captopril boleh diminum pada saat perut atau lambung kosong. Efek samping yang perlu disampaikan adalah biasanya pasien akan mengalami batuk saat mengkonsumsi captopril. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk praktek saya rasa tidak perlu, karena pertemuan minggu depan kita akan praktek media informasi obat. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh kasus yang ditemukan dalam pelayanan kefarmasian. Misalnya pasien mendapatkan resep diazepam 3 kali sehari 10 ampul usia dewasa. Maka kita harus menanyakan dosis, ya kan? Obat lainnya juga dia mendapatkan ATS. Kemungkinan apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Nah, harus kita telaah dosis diazepam IV dewasa itu sekali pakai 5-10 mg, sehari pakai itu sekitar 5-10 mg 3-4 kali sehari. Kemudian dosis dalam resep tadi satu kali pakainya adalah 10 dikali 5 mg per mili, yaitu 50 mg per mili. Satu harinya 3 kali 50 mg atau 150 mg. Nah, maka dosis yang diberikan dalam satu hari itu terlalu besar. Nah, kemudian obat lainnya ada ATS, pasien memperlihatkan gejala tetanus, ya kan? Sehingga diberikan antitetanus serum yang sekaligus dapat mengurangi rasa sakit. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah silahkan konfirmasi ke dokter mengenai dosis dari resep pasien tersebut. Kemudian kasus kedua ada Depakote tablet, ya, Depakote tablet untuk usia 11 tahun. Betul, digunakan 2 kali sehari. Nah, tetapi masalahnya adalah anak tidak bisa menelan tablet. Apa yang harus dilakukan? Maka kita harus membuka ISO atau MIMS. Nah, untuk Depakote tablet itu mengandung natrium divalproat itu 200 mg per tablet. Menurut Drug Information tahun 2003, semua sediaan divalproat dibuat dalam bentuk tablet salut, karena di dalam tubuh divalproat akan terdisosiasi menjadi asam valproat yang merupakan zat aktif. Oke, jadi dia dibuat dalam bentuk tablet salut enterik supaya obat pecah di usus. Karena sifatnya yang asam, maka absorpsinya akan lebih cepat jika berada dalam usus yang bersifat basah. Depakote adalah obat salut enterik, ya, jadi dia tidak boleh digerus. Jadi kalau pasien tidak bisa menelan tablet, kita nggak boleh gerus, kita nggak boleh bikin pulveres. Oleh karena itu, obat ini tidak dapat dibuat dalam bentuk sediaan puyer. Nah, karena obat ini diharapkan dapat terserap di usus, untuk itu obat ini sebaiknya diganti dengan sediaan sirup. Nah, kita ganti sediaannya menjadi Depaken sirup yang mengandung asam divalproat 200 mg per 5 mili, sehingga satu kali pakainya kita berikan 1 sendok teh. Nah, itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan masalah dari resep yang kita dapatkan. Ini nggak usah. Kemudian
pasien geriatri dengan osteoporosis mendapatkan ISDN sublingual, kemudian sudah digunakan 1 tablet tetapi dadanya masih sakit. Nah, apa yang harus dilakukan? ISDN sublingual menyebabkan relaksasi otot polus vaskular sehingga menghasilkan efek vasodilator pada arteri maupun vena perifer dengan efek yang lebih dominan pada sistem vena. Nah, dalam dosis terapi, ISDN menurunkan tekanan sistolik, diastolik, dan tekanan darah arteri rata-rata terutama pada posisi tegak. Penurunan tekanan darah sistemik dapat menimbulkan takikardi refleks. Jadi, yang merupakan efek yang merugikan kebutuhan oksigen miokardium. Nah, ISDN sendiri indikasinya digunakan untuk pengobatan dan pencegahan angina pectoris. Nah, interaksinya alkohol dapat meningkatkan kepekaan terhadap efek hipotensi. Karena ISDN bekerja secara langsung terhadap otot polus vaskuler, maka obat lain yang kerjanya tergantung pada otot polus vaskuler dapat menurunkan atau meningkatkan efek. Apa yang terjadi pada efek samping yaitu terjadi sakit kepala dan hipotensi. Nah, menurut DOI ya, information, dosis awal ISDN sublingual untuk terapi profilaktis akut angina pectoris itu sekitar 5-10 mg tiap 2-3 jam. Untuk penguatan angina pectoris, umumnya dosis dimulai dengan ISDN sublingual 2,5-5 mg. Harus ditingkatkan dosisnya secara perlahan sampai angina menghilang atau jika timbul efek samping. Jadi apa yang harus kita sarankan kepada pasien? Tadi kan 1 tablet mengandung 5 mg. 10 menit kemudian diberikan 1 tablet lagi. Jika pasien masih merasakan nyeri, tadi kan pasien baru minum 1 tablet ya, masih merasakan nyeri di dadanya, maka 10 menit kemudian diberikan 1 tablet lagi. Oke, kita dapat memberikan 1 tablet lagi. Jika setelah 3 kali pemakaian, setelah 3 pemakaian dengan selang 10 menit belum hilang, maka kita dapat menghubungi farmasis yang bersangkutan untuk menghubungi dokter yang menulis resep. Jadi ulangi pemakaian sampai 3 kali pemakaian ISDN sublingual dengan selang 10 menit. Ya, kalau tadi pasien baru minum 1, maka kita sarankan untuk minum lagi dengan sampai 3 kali pengulangan. Kemudian nih ya, ada pasien mendapatkan resep paproxin 3 kali sehari, umur 11 tahun. Pasien mengalami sakit perut. Apakah boleh minum? Jadi minum paproxin kemudian dia sakit perut. Jadi pasien boleh nggak ya minum obat Milanta sirup atau gastrol? Jadi mana yang harus diminum? Gitu. Nah, maka kan kita harus menelaah generik dari paproxin, yaitu mengandung ciprofloxacin. Indikasinya adalah untuk infeksi saluran kemih, saluran cerna, saluran pernafasan. Efek sampingnya ya memang akan terjadi rasa tidak nyaman di perut, dispepsia, kembung, diare, dan lain-lain. Kemudian dosis ya itu sekitar 250 mg sampai 500 mg untuk infeksi saluran kemih atau sampai 750 mg untuk infeksi saluran nafas. Nah, interaksi obat, absorpsi ciprofloxacin dapat menurun jika digunakan bersama dengan antasida. Misalnya magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Maka kalau kita gunakan Milanta itu kan mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Sehingga paproxin yang mengandung ciprofloxacin ini tadi absorpsinya dapat menurun karena pemberian Milanta, sehingga obat pereda nyeri pada perut yang bisa kita gunakan pada pasien yang mengkonsumsi ciprofloxacin, maka kita dapat memberikan gastrol dengan zat aktif misoprostol. Nah, indikasinya mencegah ulkus gaster ya. Efek sampingnya adalah nyeri abdomen atau diare. Nah, penderita mengalami sakit perut karena efek samping dari paproxin atau ciprofloxacin tadi. Maka untuk mengatasi sakit perutnya, penderita boleh minum obat MA tetapi yang tidak mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Contohnya Milanta. Karena dapat mengganggu atau menurunkan absorpsi dari ciprofloxacin. Akibatnya infeksi yang diderita oleh pasien, apakah itu infeksi saluran pencernaan atau infeksi saluran pernafasan, tidak dapat terobati dengan baik. Untuk itu, pilihan obat MAH yang baik untuk penderita tersebut adalah gastrol dengan zat aktif misoprostol. Nah, itu adalah contoh
Kemudian ada lagi kasus ya, pasien mendapatkan resep Cisapride 3x1, juga mendapatkan ranitidin 3x1. Nah, setelah mengkonsumsi Cisapride dan ranitidin, pasien merasakan telinganya berdengung. Kira-kira apakah telinga berdengung tersebut akibat obat yang digunakan? Nah, maka harus kita telaah. Cisapride sendiri itu digunakan untuk gangguan motilitas gastrointestinal. Oke. Dengan dosis 5 mg 3-4 kali per hari untuk dosis dewasa awal. Efek sampingnya adalah kejang usus, diare, dan nyeri kepala. Nah, peringatan untuk Cisapride, dia dapat terjadi gangguan pernapasan, gangguan jantung kronis, aritmia jantung, dan meningkatkan motilitas gastrointestinal. Interaksi obatnya dapat meningkatkan absorpsi ranitidin. Nah, kita tahu tadi di resepnya Cisapride diresepkan bersama dengan ranitidin. Sementara Cisapride dapat meningkatkan absorpsi ranitidin. Sekarang kita telah dari ranitidinnya. Ranitidin itu merupakan H2 blocker. Ya, obat ini menempati reseptor histamin H2 secara selektif di permukaan sel parentral sehingga sekresi asam lambung dan pepsin dapat dikurangi. Kemudian efek sampingnya adalah diare yang bersifat sementara, nyeri otot, pusing, dan reaksi kulit. Interaksi obat yang tadi dia dapat jika digunakan bersamaan dengan Cisapride, maka yang terjadi adalah absorpsi ranitidin akan meningkat. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Cisapride dapat meningkatkan absorpsi dari ranitidin. Bila absorpsi ranitidin meningkat, maka efek dari ranitidin juga akan meningkat. Maka kemungkinan efek sampingnya juga akan meningkat. Nah, telinga berdengung itu kemungkinan disebabkan karena rasa sakit kepala berlebihan akibat efek samping dari ranitidin yang diperparah dengan peningkatan absorpsi dari ranitidin yang sehingga dapat juga meningkatkan efek serta efek samping akibat penggunaan bersama dengan Cisapride. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ranitidin dan Cisapride harus diberikan jarak pemakaiannya. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini untuk pelajaran informasi obat. Jadi saya rasa sebagai farmasis memang kemampuan atau kemampuan kita dalam berkomunikasi kepada pasien itu sangat menentukan keberhasilan terapi dan menentukan mutu obat yang sampai kepada pasien. Jadi memang pelayanan atau asuhan kefarmasian ini memang harus benar-benar berorientasi kepada pasien sehingga kita mendapatkan suatu pengobatan yang berkualitas ya, sesuai dengan quality, kemudian efikasi, mempunyai efek, kemudian aman jika digunakan oleh pasien. Saya rasa cukup sekian. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Dina Spitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.